Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini saya mempunyai dua tempat duduk. Silakan duduk di tempat yang menurut Anda nyaman. Ya, terima kasih. Oke, izinkan saya untuk duduk. Silakan. Oke, apa kabar Anda pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Gofirly, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi S1 Bimbingan dan Konseling. Dan Nama saya Rima Karmini, asal dari Karanunggal. oke, agar lebih enak, saya panggil siapa? Rima. Rima. Bisa panggil saya Kang atau A juga boleh, nggak apa-apa. Baik, pada sesi konseling kali ini izinkan saya untuk merekam video dan juga saya mencatat apa yang perlu saya catat. Ya. Baik, dalam sesi konseling kali ini juga berasaskan kerahasiaan, di mana apa yang dibicarakan kita hari ini tidak akan bocor atau tidak akan ada yang mengetahui selain saya dan klien saya sendiri. Baik, Anda terlihat cerah sekali pada pagi hari ini. Sepertinya sudah sarapan ya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Setelah kemarin berbicara di via WhatsApp, ada yang dibicarakan sepertinya. Apa yang ingin Rima bicarakan pada saya? Ya, begini Kang, saya kan sudah keluar sekolah. Nah, sekarang saya bingung antara memilih melanjutkan kuliah atau kerja. Jadi Rima bingung ingin melanjutkan kuliah atau kerja. Jadi bingung yang seperti apa yang Rima rasakan? Ya, bingung, takut salah memilih, takut salah menjurus yang nantinya akan menyesal. Jadi Rima tuh takut kalau nanti tuh salah pilih, maka akhirnya tuh bakal menyesal, terus fatal lah ya sebabnya. Oke, ada lagi yang lainnya? Udah. Oke. Ketika Rima merasa bingung, salah memilih, apa yang ada di pikiran Rima? Ya seperti Rima merasa, aduh takut nanti pilihan ini itu salah. Jadi Rima merasa bingung. Jadi bingungnya seperti apa yang Rima rasakan? Ya, bingung, takut salah memilih. Takut salah memilih. Yang Rima rasakan itu bingung, takut salah memilih ya. Maksud yang dimaksud dengan salah memilih itu, takut salah memilih seperti apa? Ya, salah memilih jurusan, takut salah menjurus, dan ya takutnya salah memilih kuliah atau kerja seperti itu. Oke, jadi Rima takut salah memilih antara kuliah dan kerja. Jadi oke. Ada lagi yang ingin Rima bicarakan? Sudah ada. Ketika Rima merasa takut, bingung, takut, apa yang ada di pikiran Rima? Yang Rima pikirkan apa? Takut salah memilih. Oke, berarti yang ada di pikiran Rima itu, Rima takut salah memilih kalau dikasih pilihan kuliah atau kerja. Di takut yang seperti apa? Takut salah pilih juga. Oke. Ketika Rima dihadapkan dengan pikiran takut salah memilih, pikiran itu muncul pada situasi seperti apa? Saat saya sendiri. Waktu Rima sendiri, muncul pikiran seperti itu. Jadi ketika Rima sedang sendiri, muncul pikiran, saya harus memilih, tapi saya takut salah pilih. Seperti itu. Oke. Ketika muncul pikiran itu pada situasi seperti itu, apa yang Rima rasakan? Gelisah. Rima merasa gelisah. Gelisah yang seperti apa yang
Rima rasakan? Ya gundah. Oh, gundah, gelisah yang gitu ya. Jadi Rima merasa gelisah, gundah ketika muncul pikiran takut memilih gitu ya. Takut memilih. Oke. Bisa saya simpulkan bahwa pada sesi konseling kali ini Rima merasa gelisah ketika dihadapkan dengan pikiran harus memilih mana yang dipilih, kuliah dan kerja. Karena Rima itu suka merasa Rima sendiri gitu ya. Oke, pada sesi konseling kali ini apa yang Rima harapkan akan terjadi pada diri Rima? Ya, yang Rima inginkan, yang pengen Rima terjadi pada hidup Rima. Pengen dapat pencerahan. Pengen dapat pencerahan. Ada lagi? Biar bisa memilih arah yang lebih baik. Jadi Rima pengen Rima itu bisa lebih baik dalam memilih gitu, lebih pas gitu ya, biar tidak salah pilih. Oke. Terus kalau Rima misalkan bisa dapat memilih pilihan yang tepat bagi Rima, apa yang bakal Rima lakukan? Ya, saya akan jalani dengan sungguh-sungguh sesuai aturan syariat. Jadi Rima akan melakukan hal ini dengan sesuai aturan dan syariat. Maksudnya dengan sesuai aturan dan syariat itu seperti apa? Ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan benar baik. Ya, jadi dengan benar itikad yang baik, dengan sungguh-sungguh itu Rima bakal menjalankan. Ya. Oke, apabila tadi telah terjadi pada diri Rima, ya pilihan yang tepat itu terjadi pada diri Rima, maka Rima akan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya itu seperti apa, Rima? Dengan cara seperti apa? Ya, sungguh-sungguh menjalankan dengan baik, dengan benar. Baik dan benar aja yang penting. Ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa pada sesi konseling ini Rima memiliki tujuan agar bisa memilih mana yang lebih baik bagi Rima gitu ya, dan agar tidak salah pilih intinya. Terus yang akan Rima lakukan, Rima akan bersungguh-sungguh, akan rajin mungkin ya, akan tekun, terus ya Rima akan lebih bersemangat lagi ya, karena pilihan Rima yang menurut Rima itu tepat. Ya. Oke, pada sesi konseling kali ini saya mempunyai tabel skema kognitif yang dimana di sini ada 4 poin. Yang pertama ada situasi, pikiran, perasaan dan tindakan. Yang setelah tadi Rima bicarakan, pada situasi Rima sedang sendiri ya? Sendiri. Ada lagi yang situasi yang bisa Rima rasakan pada saat seperti apa? Sedang banyak masalah. Ada lagi? Sudah. Yang tadi Rima bicarakan bahwa pada situasi sendiri banyak masalah yang ada di pikiran Rima, berarti Rima merasa takut. Takutnya seperti apa, Rima? Ya, takut salah memilih. Bingung ya? Bingung. Memilih antara kuliah dan kerja. Oke. Pada situasi sendiri dan sedang banyak masalah, muncul pikiran bingung apa yang bakal Rima lakukan dan apa yang harus Rima pilih kuliah atau kerja.
Lalu ketika muncul pikiran seperti itu, apa yang ada di pikiran, apa yang Rima rasakan? Gelisah, Rima merasa gelisah, bingung, Rima takut juga, takut. takut. Ada lagi? Udah, Gundah? ya termasuk. Oh ya sama aja ya. Mm-mm. Gundah. Nah, pada situasi sendiri muncullah pikiran ya bingung lah. Saya bingung harus milih kuliah kemana, kerjanya kerja apa ya. Terus yang Rima rasakan itu Rima merasa gelisah, takut, terus gundah ya. Nah, setelah merasakan gundah, gelisah, berpikir ya takut memilih salah pilih. Nah, apa yang bakal Rima lakukan? Saya akan mencari jalan keluar. Yang dimaksud dengan keluar itu seperti apa? Ya akan berunding dengan orang tua saya dan kakak saya seperti itu. Berunding dengan orang tua. Ada lagi? Akan mencari info lebih dalam. Mencari info. Ada lagi? Sudah. Jadi yang Rima lakukan agar biar tidak merasa pilihannya itu salah, nantinya Rima akan mencari info, terus menanyakan kepada orang tua, kepada kakak, mana yang lebih tepat untuk saya, seperti itu. Yeah. Oke, pada skema kognitif ini kita telah mendapatkan poin-poin yang dimana di sini ada situasi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Yang dimana pada situasi sendiri Rima merasakan bingung ketika harus memilih antara kuliah dan kerja. Nah, lalu muncul perasaan gelisah, takut, dan gundah ketika di pikiran Rima ada pikiran bingung. Nah, lalu tindakan yang Rima lakukan yaitu ya ngobrol dengan orang tua, berunding dan mencari informasi tentang harus kemana saya mengarah. Menurut Rima, apa yang harus pertama dirubah dari antara situasi, pikiran, perasaan, dan tindakan? Pikiran. Jadi Rima yang harus dirubah itu pikiran. Ya. Apa yang harusnya ada di pikiran Rima? Yang asalnya bingung, jadi Rima yang harusnya ada di pikiran Rima itu seperti ya positive thinking. Optimis. Oke. Jadi yang skema kognitif 1 ini harus dirubah. Yang pertama yaitu pikiran, yang dirubah menjadi optimis. Oke. Setelah Rima berpikiran optimis, lalu apa yang akan Rima rasakan setelah Rima merasa optimis? Ya, saya akan merasa tenang. Oke, tenang. Ada lagi? Udah. Oke. Jadi pikiran yang ada yaitu optimis. Setelah itu Rima bakal merasa tenang. Lalu tindakan apa setelah Rima optimis gitu, saya harus ini, terus Rima harus tenang, lalu tindakan apa yang bakal Rima lakukan? Ya, saya akan mencari info lebih dalam, situ lebih matang lagi. Mencari info lebih matang lagi. Oke, jadi di sini kita memiliki 2 skema, yang dimana yang skema kognitif yang pertama pada situasi sendiri dan banyak masalah, Rima mempunyai pikiran bingung, memilih jalan keluar, kuliah apa kerja. Yeah. Terus perasaan yang Rima rasakan itu gelisah, takut, dan gundah. Lalu ya yang Rima lakukan setelah merasa seperti itu ya Rima berunding dengan orang tua,
dan dengan kakak juga Mhm. harus seperti apa. Dan di skema kognitif yang kedua, ketika situasi Rima sendiri, Mhm. Rima akan optimis, lalu Rima merasa tenang, dan yang Rima lakukan ya lebih matang lagi mencari informasi lebih dalam. Ketika dibandingkan antara skema kognitif 1 dan skema kognitif 2, mana yang lebih baik untuk Rima? Skema 2. Skema kognitif yang Iya. kedua. Kenapa bisa memilih yang kedua? Skema kognitif yang kedua. Ya karena berisi hal positif. Karena di dalamnya itu terdapat hal-hal positif. Oke. Jadi yang sebaiknya ada di pikiran Rima itu yang skema kognitif yang kedua ini. Oke. Bila pada sesi konseling kali ini, bila diskalakan 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Rima merasa bingung dalam memilih kuliah atau kerja, dan 10 itu tidak bingung, sebelum sesi konseling ya ada di angka berapa? 0. 0. Iya. Oke, setelah Rima mendapatkan ya gambaran dari skema kognitif 1 dan 2, dan setelah menjalankan sesi konseling ini, ada di angka berapa? Skala dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Rima merasa bingung dalam memilih kuliah atau kerja, dan 10 itu tidak bingung, ada di angka berapa? 10. Oke, jadi Rima merasa ada perkembangan gitu dalam diri Rima. Oke, bisa saya simpulkan bahwa pada sesi konseling kali ini Rima akan lebih optimis lagi ya dalam menjalankan masa-masanya setelah SMA, dan digunakan waktu untuk mencari info lebih matang ketika Rima sendiri atau dengan orang. Jadi tidak muncul pikiran takut, rasa gelisah seperti itu ya. Oke. Baik, apa ada lagi yang ingin Rima bicarakan? Sudah tidak ada. Baik. Oke, saya di sini mempunyai skala, yaitu ya sebagai tugas, bukan tugas ya, PR untuk sesi selanjutnya, yang dimana nanti ketika Rima merasakan hal yang sama, Rima bisa menuliskan itu di atas ini, di atas kertas ini. Jadi situasi seperti apa, pikiran apa yang muncul, perasaan apa yang muncul, dan apa yang Rima lakukan bisa Rima tuliskan di sini. Agar nanti di sesi selanjutnya kita bisa melakukan konseling. Oke, ada lagi yang ingin dibicarakan? Udah cukup. Oke, mungkin pada sesi konseling kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Apabila tidak ada yang ditanyakan kembali, ini silahkan. Terima kasih Rima. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang enak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.